Selamat datang kembali di channel Reski Official. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT telah menjadi tren kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. KDRT terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kelas bawah, kelas paling bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Akibat KDRT pada umumnya mengalami stres dan depresi. Selain itu, korban KDRT juga ketakutan dan trauma. Tidak hanya itu, korban KDRT biasanya takut bertemu pelaku sehingga putus komunikasi antara korban dan pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Pelaku KDRT apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, rasa dihukum. Ada yang meminta maaf dan tobat, tapi ada juga jarang memilih dengan cara perceraian. Adapun penyebab KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bisa kombinasi banyak persoalan, misalnya ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. Pertama, mereka sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Korban KDRT selain perempuan juga anak. Untuk memberi perlindungan kepada anak, maka DPR dan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terus bagaimana cara pencegahan KDRT? Ada ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam masalah KDRT sangat penting lakukan pencegahan sebelum terjadi KDRT. Adapun kiat mencegah terjadinya KDRT antara lain, keluarga wajib mengamalkan ajaran agama, harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, istri, dan anak-anak. Istri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan memukul dan berkata kasar. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog. Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi. Dalam hal pencegahan KDRT secara dini, ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anak secara dini bisa berperan dalam mencegah KDRT melalui pencerahan dan penyadaran kepada putra-putrinya. Selain itu, organisasi massa seperti PKK dapat berperan dalam sosialisasi pentingnya dibangun rumah tangga yang baik, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang. Jika sudah terjadi KDRT, maka hadapi dan tangani. Yang pertama, istri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak kalau KDRT dilakukan bapak atau suami. Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang. Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum. Laporkan kepada yang berwajib setelah terjadi KDRT. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian. Itulah beberapa cara pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.